Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul dan membuat video presentasi ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati kepada Bunda Ira Suryani, dosen pengampu ilmu pendidikan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Azhar Latifah sebagai moderator dan teman saya Firdia Sakina. Kami akan membahas mengenai menelaah ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan Islam menurut perspektif Al-Quran. Pendidikan Islam merupakan suatu proses secara menyeluruh yang membina dan mengembangkan seluruh potensi manusia berdasarkan dengan prinsip-prinsip ataupun dasar-dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Dalam perspektif Al-Quran, pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membimbing anak-anak untuk meningkatkan moral, aspek moral dan juga spiritual. Secara etimologis, konsep pendidikan Islam terbagi menjadi 3 istilah pokok, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, dan juga al-ta'dib. Yang mana al-tarbiyah artinya ialah berasal dari kata rob, yang mengandung arti membimbing, memelihara, mengembangkan, dan juga mengelola. Makna ini dikaitkan dengan Quran surah Al-Fatihah ayat kedua yang artinya ialah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam konteks pendidikan, al-tarbiyah tidak hanya mencakup pada proses penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga pembinaan akhlak, moral, dan juga spiritual. Al-tarbiyah, istilah dari al-tarbiyah mencakup daripada 3 aspek, yang mana yaitu yang pertama istilah rabbayarbu, yang mana dapat diartikan sebagai bertambah. Yang kedua ialah rabbiyayarba, yang mana berarti berkembang hingga menjadi besar. Dan yang terakhir ialah rabbayarubu, yang mana diartikan sebagai membina, memelihara, dan juga mengawasi secara teliti. Yang kedua ialah al-ta'lim. Berbeda dengan al-tarbiyah, jika tarbiyah hanya berfokus kepada transfer ilmu pengetahuan dan juga didasarkan pada pembentukan akhlak dan moral, sementara al-ta'lim hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga ada al-ta'dib. Pendidikan dalam konteks al-ta'dib dikenal sebagai mengenali dan menerima segala tatanan ciptaan Allah dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan moral dan juga sosial. Istilah pendidikan dalam bahasa Indonesia diambil dari kata didik, dari kata dasar didik yang mana ditambahkan imbuhan awalan pe dan juga akhiran an, sehingga membentuk makna sebagai kegiatan mendidik. Secara etimologis, istilah pendidikan diambil dari berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Yunani, yaitu dikenal dengan istilah pedagogi yang mana artinya membimbing atau mengarahkan anak-anak. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah education, yang mana artinya ialah potensi pengembangan diri. Sementara di dalam bahasa Arab kita mengenal istilah pendidikan sebagai tarbiyah, yaitu artinya menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan potensi diri manusia. Pendidikan Islam merupakan suatu pendidikan yang didasarkan pada ajaran pokok Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Tujuan utama dari pendidikan Islam ialah tidak hanya membentuk seseorang yang cerdas secara aspek intelektual, tetapi juga secara pendidikan moral dan akhlak. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan yang berperan sebagai tuntunan bagi manusia dalam berbagai aspek, baik spiritual, sosial, budaya, maupun moral. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kandungan Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga diamalkan. Selain Al-Quran, ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber ajaran Islam yang mana dikenal dengan istilah hadis. Prinsip-prinsip utama yang ada di dalam Al-Quran dan hadis diyakini mencakup semua aspek kehidupan manusia. Karena itu,
penting untuk memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam dan berkesinambungan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat di satu sisi wahyu dan kenabian telah berakhir, sehingga kita harus mendalami Al-Quran dan hadis untuk membantu kita, menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan. Untuk itu, maka sebagai umat manusia kita harus belajar. Nah, apa itu belajar? Dalam Islam, belajar adalah proses transformasi atau perubahan perilaku individu. Perubahan perilaku individu dari yang tidak baik hingga baik, terarah dan juga teratur. Belajar juga dikenal sebagai suatu upaya menilai positif dengan melibatkan transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai-nilai pendidikan. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan erat, serta tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi bagian penting dalam proses belajar yang dilandasi oleh norma dan juga ajaran-ajaran Islam serta tujuan tertentu. Islam memandang kegiatan belajar sebagai suatu kewajiban dan keutamaan yang memiliki dimensi spiritual, intelektual, dan juga sosial. Pentingnya menuntut ilmu ditegaskan pada sabda Rasulullah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmunya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sarana utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tanpa ilmu, seseorang akan berada dalam kebodohan yang berakibat pada kerugian baik secara duniawi maupun ukhrawi. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah macam-macam metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah langkah awal atau strategi yang dijalankan guna mencapai sasaran pendidikan. Ada 4 karakteristik metode pendidikan menurut As-Salbani. Yang pertama, metode pendidikan Islam berdasarkan pada perilaku Islami untuk mendapatkan ibadah pada Allah. Yang kedua, pelaksanaan disesuaikan pada kondisi lingkungan dan keadaan murid. Dan yang ketiga, secara konseptual dilakukan pemanduan antara teori dengan fakta. Dan yang keempat, membebaskan murid untuk berargumentasi logis tanpa menghilangkan sopan dan santun. Dan ada beberapa metode yang dilakukan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, metode hiwar, yaitu dialog, adalah salah satu strategi penyampaian materi pelajaran kepada peserta didik. Cara memberikan mereka kesempatan untuk menganalisis pendapat secara ilmiah hingga mampu menarik kesimpulan, bahkan menyusun alternatif pemecahan masalah. Dan hal ini ada beberapa faktor penting. Yang pertama, dialog berjalan secara aktif dan responsif, saling memperhatikan pada pandangan masing-masing. Yang kedua, adanya ketertarikan dari pendengar untuk terus mengikuti alur pembicaraan. Dan yang kedua, metode kisah. Yang metode ini memiliki daya tarik emosional peristiwa yang bukan rekaan, atau metode kisah ini memiliki daya tarik emosional yang mampu menyentuh jiwa, sehingga metode ini sangat diminati dan kerap diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam surat An-Nisa ayat 170, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqqi minar rabbikum fa aminukum khairul lakum wa in taqaffaru fa innallahi mahis samawati wal ard wa kanallahi ilman hakim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang Rasulullah Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun.
karena sesungguhnya milik Allah lah yang paling di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui dan bijaksana. Dalam ayat ini menyampaikan ajakan yang bersifat umum kepada semua orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa telah diutus seorang Rasul kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa petunjuk berupa kitab Al-Quran yang beserta syariatnya, membuat kebenaran ilahi. Dan oleh karena itu, percayalah kalian dengan keimanan yang tulus, sebab iman adalah hal terbaik bagi diri kalian sendiri. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah datang kepada manusia membawa hidayah dan agama yang benar. Maka kehendaknya manusia beriman dan mengikuti ajaran yang beliau bawa, karena hal itu lebih baik bagi mereka. Kehadiran Rasul membawa petunjuk dari Tuhan adalah bentuk kasih sayang dan perhatian Allah terhadap manusia sebagai bimbingan dan pedoman hidup. Dalam kitab suci Al-Quran berfungsi sebagai panduan bagi manusia menuju jalan kebenaran. Petunjuk ini akan membutuhkan hasil apabila manusia memegang erat prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Hal ini karena Al-Quran secara terang menjelaskan prinsip-prinsip akhlak mulia yang perlu dipegang oleh manusia, serta tindakan-tindakan buruk yang dihindari. Fungsi pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang berlandasan pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, semua elemen yang terkait dengan pendidikan Islam harus berakal dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia secara menyeluruh, mencangkup akal dan hati, jiwa dan tubuh, moral dan keterampilan. Sojati berpendapat bahwa ada dua jenis pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan Islam adalah suatu proses yang dibentuk dan dilaksanakan oleh semangat untuk merealisasikan Islam, yaitu nama institusi serta aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, pendidikan Islam adalah bentuk pengajaran yang menghargai dan mengintegrasikan pengetahuan tentang ajaran Islam sebagai kurikulum yang direncanakan untuk dilaksanakan. Kedua definisi ini menjadi bagian penting dalam pendidikan Islam. Dan Tajab menjelaskan bahwa pendidikan Islam dapat dipahami secara sederhana sebagai proses belajar yang didasarkan pada ajaran Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, untuk merumuskan konsep pendidikan yang ideal, diperlukannya upaya untuk menelusuri dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan, serta memahami bagaimana ayat-ayat tersebut diaplikasikan hadis Nabi Muhammad SAW dan dalam sejarah Islam. Dan ada beberapa sikap dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sikap lemah lembut, yang berarti dalam pendidikan mengandung arti sikap halus, santun, dan penuh kasih sayang dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Dan yang kedua, musyawarah dalam pendidikan. Musyawarah adalah proses tukar pendapat dan pertimbangan bersama dalam mengambil suatu keputusan demi mencapai kemasalahan dalam pendidikan. Dan musyawarah ini mencerminkan penghargaan terhadap pendapat orang lain dan mendorong keterlibatan semua pihak dalam proses pemecahan masalah. Dan pendidikan Islam memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas melalui pembekalan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Dan kedua, sebagai media untuk mentransfer nilai-nilai leluhur dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan fungsi pendidikan ini mencangkup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan etika, moral, dan nilai-nilai spiritual. Tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang berkepribadian utuh, kelak mulia,
bermartabat, terampil, demokratis, serta memiliki keunggulan baik secara kompetensif atau komparatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidik dan juga peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mengembangkan semua potensi individu manusia, baik kemampuan secara afektif, psikomotorik, dan juga kognitif, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yaitu Al-Quran dan juga hadis. Tugas pendidik tidak sekedar hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga membina akhlak dan spiritualitas peserta didik agar menjadi manusia yang paripurna atau biasa dikenal dengan istilah insan kamil. Nah, dalam Al-Quran kita menemukan beberapa istilah yang menggambarkan makna pendidik. Yang pertama ada mu'alim, yang kedua ada murabbi, yang ketiga ada mudaris, yang keempat ada mursyid, dan yang terakhir ada muzaki. Mu'alim merupakan seorang pendidik yang memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, mampu mengembangkan ilmunya serta menjelaskan kegunaan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, murabbi. Murabbi dikenal sebagai sosok pendidik yang memikul tanggung jawab dalam membina dan mendidik peserta didik secara utuh, mencakup intelektual, emosional, dan juga spiritual. Ia memiliki kemampuan untuk merancang, mengelola, membimbing, dan mengembangkan potensi peserta didik secara komprehensif. Yang ketiga ada mudaris. Mudaris dikenal sebagai pendidik yang menciptakan suasana belajar yang dinamis. Ia membantu peserta didik belajar secara mandiri serta mendorong mereka aktif dalam pengalaman belajar dan bermakna. Yang keempat ada mursyid. Mursyid dikenal sebagai pendidik yang menjadi panutan dan pembimbing spiritual. Ia memiliki kewibawaan serta mengembangkan ilmunya secara konsisten dan dekat dengan Allah sebagai tempat bertanya serta tempat curhat bagi peserta didik. Yang terakhir adalah muzaki. Muzaki dikenal sebagai pendidik yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, menjauhi segala sifat-sifat tercela, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Ia bertugas menjaga kemurnian fitrah peserta didik dan memberikan pembinaan spiritual serta moral yang mendalam. Sementara, peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam dianggap sebagai pribadi yang masih dalam tahap pertumbuhan, dengan potensi bawaan yang perlu diarahkan melalui proses pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan peserta didik juga meliputi muta'alim, yang mana artinya ialah seseorang yang belajar. Ia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Dalam Quran surah An-Nahl, yang mana artinya bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Rasulullah SAW juga bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua ialah murabbi. Murabbi ialah peserta didik yang diasuh oleh murabbi. Ia ditekankan bukan hanya diajar, tetapi juga dipelihara dan dibina dalam seluruh aspek kehidupannya, baik moral, spiritual, intelektual maupun emosional. Yang ketiga ada muta'adib, yaitu peserta didik yang sedang dalam proses pembelajaran adab dan akhlak, dengan tujuan untuk mengajarkan mereka agar bersikap sopan, santun, dan memiliki karakter yang baik. Kemudian juga dikenal dengan konsep lembaga pendidikan Islam, yang mana lembaga adalah suatu tempat atau institusi untuk seorang peserta didik dan juga pendidik melakukan proses belajar dan mengajar. Dalam bahasa Inggris, kata lembaga memiliki dua padanan kata, yaitu institute dan juga institution. Institut merujuk pada lembaga dalam konteks fisik, yaitu organisasi yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara institution, lembaga dimensi non-fisik atau abstrak, yang dikenal sebagai nilai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, lembaga dalam pengertian fisik seringkali merujuk pada bangunan atau organisasi, sementara lembaga dalam pengertian non-fisik dikenal sebagai struktur sosial yang mengatur pola perilaku masyarakat dalam suatu bidang kehidupan. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan. Kesimpulan daripada presentasi hari ini ialah, dalam pandangan Al-Quran,
Pendidikan Islam ialah suatu proses yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan tujuannya untuk mengembangkan manusia secara seimbang, baik di bidang intelektual, spiritual, maupun moral. Al-Quran memandang pendidikan tidak hanya sekedar sebagai penyampaian ilmu pengetahuan saja, melainkan juga membina akhlak dan moral peserta didik. Konsep-konsep utama seperti tarbiyah, taklim, dan ta'dib menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam mencakup pembinaan, pengajaran, serta penanaman adab dengan tujuan untuk membentuk manusia yang sempurna atau dikenal dengan istilah insan kamil. Al-Quran menyoroti betapa pentingnya belajar dan mencari pengetahuan sebagai perintah dari Allah yang mendasari kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan pendidikan dalam Al-Quran ialah untuk membentuk individu yang berilmu dan memiliki rasa tanggung jawab agar mampu meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.